Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Boleh Kak, silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum teman-teman tahu nggak nih kita hari ini ngapain? Jadi hari ini kita bakal melakukan yang namanya kegiatan konseling kelompok. Udah tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum. Oke, baik, di sini saya ingin menjelaskan dulu ya. Jadi konseling kelompok itu kegiatan yang dilakukan secara kelompok. Ini seperti kita sekarang nih, ya, yang tujuannya itu untuk mengatasi masalah yang teman-teman sedang hadapi sekarang. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada. Ya, baik. Jadi di dalam konseling kelompok ini, oh ya, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar lebih akrab. Kita di sini aktivitinya seperti nanti sebutkan nama sama kesukaan warna. Oke. Ini ya. Pertama, nama saya Dito. Kesukaan warna biru gitu ya. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Dimulai dari sebelah kanan saya dulu. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nama saya Fitri. Warna kesukaan saya biru. Nama saya Mungkus. Warna kesukaan hitam. Nama saya Linda. Kesukaan warna ungu. Nama saya Mada. Kesukaan biru. Nama saya Mali. Kesukaan putih. Nama saya Ara. Nama kesukaan hijau botol. Oke, baik. Saya tes dulu nih, apakah udah sama-sama saling kenal ya? Ya. Coba kakak ini kesukaan warnanya kakak ini apa? Berarti kurang konsentrasi nih Kak Malik ya. Oke lah, lanjut aja ya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, di konseling kelompok ini kan ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi sebelum kita mulai, kita itu membaca yang namanya janji konselor. Nanti teman-teman ikutin apa yang saya ucapkan ya. Jadi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, baik.
Jadi kegiatan konseling kelompok ini itu dimana nanti kita membahas masalah yang teman-teman sedang hadapi ya. Jadi saya harap nanti saat kegiatan konseling berlangsung, teman-teman aktif berkomentar ya, aktif berkomentar, berargumen atau berpendapat gitu. Oke, baik. Jadi saya ingin tanya nih, di sini siapa yang mempunyai masalah dan masalahnya itu ingin diselesaikan secara bersama-sama. Oke, baik. Oh, kan Anda silakan. Manda. Ya, jadi begini ya teman-teman. Saya itu saya punya pacar. Ya, saya lagi menjalin suatu hubungan sama ini. Ya, jadi saya punya pacar. Nah, terus saya tuh apa ya, kayaknya bukan kayaknya sih, udah terasa aja gitu pacar saya itu toksik dari segi omongan lah, pernah juga fisik gitu, main fisik. Nah, tapi saya tuh bingung mau mudahin hubungannya tuh kayak gimana gitu, soalnya udah terlanjur lama, terus juga udah terlanjur kenal sama orang tua. Terus kalau udah kan bingung gitu, malu juga nggak sih sama keluarga, udah dikenalin gitu, udah mau jalan 5 tahun, terus lagi udahin gitu. Nah, kira-kira teman-teman ada solusi nggak sih buat saya buat menangani kasus ini gitu? Iya. Itu tuh kan tadinya katanya toxic ya, Ya, dari segi omongan. Biasanya dia suka ngomong kayak gimana? iya dia suka ngomongin saya. Iya, bahasa hewan itu lah yang nggak pantas buat diomongin gitu. Dan itu sering berulang kali, nggak cuma dari teks ya, dari ucapan juga. Dia sering kali. Terus kalau nggak tahu udah berapa lama menjalani hubungan toxic itu? 5 tahun. Wow. Enggak, kalau toksiknya mah 2 tahun belakangan ini. Kalau pacarannya udah 5 tahun ya. Tapi itu sampai sekarang masih bertahan atau putus? Masih, makanya saya tuh bingung mau putusnya gimana ya. Masa mau mudahin, tapi dia tuh pasti bakal balik lagi ngejar-ngejar gitu. Soalnya udah terlalu lama juga, udah dikenalin sama orang tua. Gimana ya, jadi bingung. Tapi pernah dikasarin nggak sih? Kayak secara fisik ya? Pernah. Kayak ditendang gitu, dibukul, Kalau dipukul, ditendang gitu. tampar pernah. Iya. Iya, pernah sampai ditampar. Itu emang karena salah saya sih sebenarnya, gara-gara lupa ngabarin. Terus dia marah karena nggak dikabarin, jadi saya tampar sama dia. Ya, gimana ya, nangis doang. Ya gimana, mau minta tolong juga kan yang ngejalanin berdua ya. Ya maksudnya baik buruknya lingkungan yang jalanin berdua, jadi mau minta tolong ke siapa kan yang jalanin berdua. Kalau bela diri sih sering, juga sering balik katain dia gitu. Nggak terima ya kalau dikatain gitu, karena keluarga aja nggak pernah ngatain, masa orang lain gitu, pacar doang ngatain. Nah cuman kalau balik fisik itu nggak pernah. Takut juga sih, tenaga cowok kan lebih gede ya. Ini nih, aku nanya dulu deh. Biasanya apa yang kamu lakuin ketika kamu tuh posisi misalkan begituin gitu? Kamu misalkan kan tadi kan ya apa tadi ngomong mbak apa? Kalau misalkan kalau langsung fisik itu kamu ngapain? Bisa di umumnya kamu membalas dia nggak gitu? Nggak bisa lah, nggak bisa ngebales. Saya takut ditambah lagi
Bili ya. Iya, makanya saya tuh takut gitu, takut dibunuh gitu sama dia. Kak, kakak bilang nggak sih pacar kakak bahwa kakak kalau pacar kakak itu toxic gitu? Udah pernah. Apa respon dia? Responnya cuman dia kalau jadi pacar dia tuh harus tunduk gitu, karena kan dia yang apa namanya, dia yang ngasih cinta, ngasih kasih sayang, ngasih perhatian tuh dia gitu, jadi saya tuh harus tunduk sama dia. Komiter gitu ya. Iya benar, makanya Gimana ya kalau kira-kira kayak ini gimana ya, langsung tinggalin kamu kayak nggak ada hubungan sama kamu gitu. Udah, itu udah dicoba, saya ganti nomor gitu ya, ya publik gitu. Tapi itu di hubungan kamu itu kamu lebih sering ngerasa sedih atau bahagia? Banyak sedihnya lah kak, jelas orang gitu. Tapi kakak pernah cerita nggak soal apa pacaran kakak toxic gitu ke orang tua? Karena kan kakak kayak gitu, kalau ke orang tua sih nggak pernah ya, kalau aku malu udah kenal gitu, orang tuanya udah kenal orang tua saya, orang tuanya kenal. Saya udah kenal orang tua dia juga, jadi buat ceritanya itu kayaknya kayak apa ya, kayak anak-anak dia cerita ini, karena dianya kayak teman sendiri, makanya saya nggak berani cerita. Tapi menurut saya tuh cerita aja loh, kalau saya kakak itu kayak dituturin, dikasarin, kamu tuh mental apa namanya, mentangan, bilang aja ke orang tua biar ada solusinya gitu, biar nggak malu. pasti menurut aku kalau misalnya kita cerita ke orang tua dan bilang main tangan pasti disuruh putus ya, udah yakin udah putus ya. Cuman pernah gak sih kayak pas waktu ada masalah gitu ya, tadi itu ya masalahnya yang nggak ngabarin, yang nggak ngabarin itu pernah gak sih kalian tuh omongin, kan pernah nih udah kejadian kan, kalian tuh pernah gak sih kayak ngomong baik-baik di sebelumnya ya, kayak lagi santai, lagi posisinya enak, karena enak buat ngobrol gitu. Pernah nggak nanya gitu, kenapa kamu kok misalin aku gitu? Pernah sih, cuman ya respon dia ya itu, menurut saya tuh harus hormat gitu sama dia, harus nurut sama omongan dia, karena kan dia tuh mungkin karena udah kenal lama kali ya, udah pacarannya juga 5 tahun, jadi dia merasa saya tuh sepenuhnya hak dia gitu. Tapi pernah gak sih dia bilang kayak mau berubah Enggak. nggak pernah. Antara kalian berdua ini siapa yang paling Jelas saya emang. terus apa nih yang bikin kakak bertahan sama dia selain dia yang udah lama, apa yang ternyata Emang kan udah mau obrolan serius juga kan, mau ke jenjang yang serius, jadinya bingung masa ya sebenarnya kalau cari yang baru bisa, tapi buat apa ya, buat bangun hubungan yang lama kayak gitu emang apa bisa gitu. Saya tuh gak percaya kalau itu tuh bisa saya lakuin sama orang yang beda gitu, jadi makanya saya nggak ada pikiran buat nyari orang baru. kakak pernah nggak kan tadi katanya udah ngomong
mungkin bisa dibilang bisa dibunuh kan, karena banyak banget kan kasusnya. Ya sih, sempat kepikiran kesana juga, cuman saya juga bingung kalau ngomong sendiri, saya tuh takut ditoksikin lagi gitu. Jadi kayak saya tuh butuh apa ya, teman buat, nggak teman sih, perlindungan gitu buat ngobrol sama dia. Walaupun dia pacar saya, tapi saya juga takut banget gitu sama dia, apalagi dia udah berani kayak gitu ke saya. Berarti mungkin cowoknya harus dibawa ke psikiater atau konseling. Dia yang bermasalah, maksudnya dia yang punya penyakit gitu, penyakit mental, mental atau apa. Saya udah pernah ngomong gitu, saya ajak gitu ya, ayo mau gak konseling gitu. Tapi dia bilang, ngapain sih kayak gitu, sampai konseling cuma buat orang yang gangguan mental kayak gitu. Mungkin iya, mungkin dia tuh ngerasa dia sehat, Mungkin tindakan dia tuh benar gitu. Cara mungkin dia cara dalam mental. Pikirannya Mbak. Jadi saya menganggap kayak, ngapain kenal orang baru kalau nantinya pasti bakal gitu juga nggak sih? Saya tuh yang mikirnya laki-laki itu semua sama bakal kayak gitu. Berarti kalau saya pribadi ya, berarti kamu juga perlu untuk datang ke konseling, kalau nggak ya ke sekolah semacam itu. Kamu juga soalnya pikirannya udah malah kemana-mana. Kamu berpikir semua laki-laki itu sama, padahal nggak semua laki-laki itu kayak gitu. Masih banyak ya dari banyak kita kalau melihat laki-laki ya, saya belum pernah nyoba ke konseling sih. Takut apa ya, takut aja, gak tahu, takut kenapa, takut aja, takut dia tahu kalau saya ke konseling dia, karena kata dia ya konseling itu bukan buat orang yang sakit mental. Ya, kalau dia menolak dan pacar menolak untuk bisa nggak mau punya penyakit mental, ya berarti pertahankan hubungan itu mau toksik apapun. Baru aja deh. Tapi karena aku Silakan. tapi pernah nggak sih gitu dalam diri kamu gitu, kamu berharga gitu, kamu udah pantas gitu. Kan pastinya kamu ada ini nggak sih rasa pernah keluar Ya, kita bisa bicara kok. Maksudnya daripada kita sakit gitu, mungkin ada orang yang lebih minta banget karena mungkin ada lagi, cuma dia nggak pernah mengungkapkan. Mungkin juga dia, iya, Nah udah mau serius juga, jadi bingung gitu loh, serba salah mau diudahin. Apa ya, ibaratnya kayak nggak tahu sih, gitu kayak masa sih udah 5 tahun gitu sia-sia, mau diterusin juga ya gimana ya, adanya toksik gitu. kalau menurut aku sih mending udahin, karena nanti bakal berdampak kemana-mana, dari psikologis kamu, terus nanti ketika kamu punya keturunan, nanti mungkin bisa berdampak juga ke keturunannya. Mungkin bakal lebih parah dari yang pacaran tadi. Diudahin kan. Berarti kamu harus bawa orang tua kamu. Kalau kamu bawa orang tua, Soalnya udah karena saya anak pertama gitu ya, udah mau menikah, saya tuh takut bikin kecewa gitu loh, karena udah serius gitu hubungannya. Iya, berarti ceritain sikap pacar kakak gitu ke orang tua, jadi gini lah, aku tuh pengennya gini, tapi kakaknya emang harus udah siap ngomongnya. Anak udah kayak ya udah ikhlas, pasrah, bakal ada pengganti yang lebih baik dari dia. Kan kakak maunya nggak toksik nih, kalau dipertahankan kan bisa kemana-mana. Setelah nikah nggak tahu kan ini kesana gimana gitu kan, nanti orang tua juga keluarga juga yang malu kalau misalkan mau gitu lah gitu ya, apa ya, jalan
kan sama si pacarnya, mending kamu tuh kayak kamu suka cerita gak sama temen kamu gitu. Kalau misalkan itu, kalau misalkan kamu punya bawa temen kamu buat jadi apa ya, kayak jadi apa ya, buat membantu kamu tuh buat ngomong gitu sama kamu, apa ya, sama 5 tahun ini saya sama dia doang gitu, jadi nggak kalau main juga sama dia gitu, jadinya apa ya, temen juga nggak ada yang sampai setahun ini gitu, maksudnya cuman di sini doang saya berani cerita kalau saya tuh udah main sama pacar saya gitu, itu nggak ada yang tahu. Kalau saran saya, kalau emang kamu suka dengan itu, maka fokus ya. Ya, Nah, bagaimana? Sebenarnya kok sesuai kita. Jadi di tokohnya dia pun macam nanti misalnya aku bakal pergi atau apa ya kan? Nah, kalau misalkan dia membiarkan kakak pergi ya udah itu ada. Kalau kata itu udah tapi kalau misalkan kan tadi toksik dibalas toksik, kalau misalkan kan orang toksik itu nggak mikirin ya, maksudnya nggak mikirin perasaan orang yang mau kita sakitin atau apapun itu. Kalau misalkan dia balik toksik, terus kalau dibalas yang lebih kejam lagi gimana? kalau misalkan dia bilang apa ya perasaan, jadi dia nggak suka ya. Nggak ada. Kalau misalnya dia nggak bisa Nggak bakal sensitif tuh, dia bakal nanti dia bakal ngasih kelonggaran. tapi kalau misalkan pacar kamu dibawa ke sini, ada dari kamu pulang tapi makanya udah kenal sama orang tua ini, udah pernah nggak cerita ke orang tuanya? Nggak deket sih, maksudnya tahu cuman nggak deket banget gitu. Dia paling kalau ke rumahnya juga cuma nanya kabar gitu, nggak yang sampai hasil kata. Kalau misalkan itu, kalau misalkan menurut saya, orang saya kalau emang bapaknya nggak mau cerita ke orang tua sendiri, mending cerita ke orang tuanya, cari kakak, mungkin aja dibantu kan, mungkin buat lepas dari anaknya, kan orang tuanya pasti lebih tahu kelakuan si anaknya ini gitu. Coba ya, Terus berarti kakaknya mau apa ya,
gimana pun, mau dia sama teman-temannya kayak nanya kamu oh ditanyain sama ini ditanyain udah nanya stop bilang enggak kok bisa dan misalnya dia tuh drop nomor dia di Instagram unfollow hai story ini itu kalau misalnya dia datang ya udah kalau misalnya aku baik, mungkin kegiatan konseling kelompok kita hari ini dicukupkan sampai di sini karena sudah melihat waktu ya. Jadi gimana nih Aninda? Kan ada apakah sudah dapat nih solusi dari teman-teman tadi? Udah. Saya harus berani bilang ya, akan itu pertama kalau saya sendiri sudah rela tinggal 5 tahun kandas gitu ya, walaupun ya kalau di itu udah bisa bahagia nggak sih gitu harusnya gitu ya, tapi malah yang saya dapat enggak gitu. Terus juga tadi kata Kak Ara harus berani, ada power gitu yang berani lawan. Nah ini bakal saya coba gitu nanti pulang dan apa nih kita bisa tahu hasil berhasil atau enggaknya solusi yang akan Anda lakukan. Kalau itu bisa sih kayaknya 2 hari ke depan bakal pulang ini dan pulang dari sini diobrolin gitu. Semoga aja ya dia ngelakuin yang macam-macam. Oke, mungkin dari teman-teman ada pesan dan pesan kegiatan hari ini. pesan-pesannya kalau dari Ara ya, kita sebagai perempuan jangan mau dijadikan wayang sama laki-laki. Kan pengetahuan yang kedua kalau yang kita itu ya bukan utamain perasaan masih bisa dioleh itu sudah bertahun-tahun sama ya, karena kebahagiaan itu nomor 1 dibandingkan kecintaan. Ya lebih baik cari laki-laki yang tidak toksik, yang bertanggung jawab, yang dewasa. Itu kalau dari saya ya intinya jangan toksik, nggak mukul, nggak ngomong kasar, karena sejatinya laki-laki itu nggak ada yang jadi mereka bakal lebih sama perempuan kecuali laki-laki yang aman. Itu kalau dari Terima kasih Kak Ara. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mungkin kita kabarnya berdoa dulu ya. Siapa yang mau bikin doa? Diskusi kali ini sebelum ini kita baca doa dulu terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya semuanya ya teman-teman sudah hadir pada hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kali